Hidup adalah sebuah perjalanan, dimulai dari jalan-jalan, lalu jadian, dan kalau beruntung berakhir ke sebuah pelaminan. Berkisah tentang perjalanan hidup wanita cantik dan sangat menawan yang berprofesi menjadi terapis alias tukang pijit, di mana dibalik image negatif dunia terapis, dia menyimpan masa lalu yang lebih kelam, di mana melahirkan anak tanpa suami dan mempunyai ayah seorang penjudi. Tidak hanya itu, ada hal yang jauh lebih parah lagi. Bagaimana dia bertahan dari hidup yang seperti sampah itu? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan penampakan wanita cantik bernama Mai yang sedang berpindah ke apartemen barunya. Namun karena kecantikannya, banyak para pria yang suit tersepona kepadanya. Dalam perjalanan, Mai bertemu bermacam-macam penghuni apartemen, mulai dari suami ganjen, tante garang, emak bawel, emak penjudi, lalu tiba-tiba merasa bersalah, pria yang bernama Dong ini mencoba mengantar Mai ke apartemen barunya, dan sesampainya di sana Mai bertemu emak pemilik apartemen yang bernama Dao. Setelah membayar DP selama 2 bulan, Dao justru menggosip bahwa Mai adalah simpanan seorang pejabat karena Mai membayar uang sewa secara tunai. Sementara Mai asik bersih-bersih, Duong justru asik adu mekanik. Dan saat Mai sedang menelpon Bin Min, Mai justru sangat terkejut karena mereka adalah tetangga. Lalu tiba-tiba beralih ke rekan kerja Mai yang merasa sangat iri karena walaupun baru 2 minggu bekerja, Mai sudah jadi primadona, terbukti dengan banyaknya uang tips yang dia dapatkan. Sebagai seorang tukang pijit profesional atau terapis, Trin berharap bisa bertukar teknik andalan dengan Mai dengan tujuan mulia, yaitu kepuasan pelanggan. Sampai pada akhirnya Mai dibuat terkejut manakala sosok pria yang dipijit adalah Duong. Ya, pria berkumis tebal ini adalah tetangga Mai yang gampang sange. Làm gì? Your name's Mai, my name's Dương. Hello. Duong yang dikenal sebagai seorang bucek boy terus menggoda sosok Mai. Namun Mai yang dikenal kuat iman tentu saja hanya fokus memijat. Sampai di sini tentu saja Duong makin penasaran. Setelah proses pijat selesai, Hoang meledek Dong yang tak mampu menaklukkan sosok Mai. Tentu saja sambil relaksasi air hangat, Dong memutuskan untuk terus berjuang. Tao biết mày sát gái nhưng mà xin lỗi mày nha. Cua được con Mai, tao con mày. Tập kêu Mai là gì vậy? Dong benar-benar terus berjuang, mulai dengan berlangganan, bahkan membawakan makanan. Namun Mai masih tetap berusaha jaga iman. Oke, có chân lại. Thì có nè. Sin beralih manakala tetangga apartemen yang lain begitu rese kepada sosok Mai, mulai dari membuang sampah di depan pintu, bahkan fitnah Mai menggoda suami orang. Namun Mai tetap tenang dan berusaha positive thinking. Dong yang tahu bahwa Mai menyukai ikan mencoba memberi hadiah ikan dan akuarium. Bahkan Dong mencoba mengantar Mai demi mendapatkan hatinya. Namun tentu saja sampai di sini Mai masih jual mahal. Đánh giá cho em 5 sao nha chị. Chú, bánh mì thịt của chú. Singkat waktu, Mai bertemu sosok Mi, orang yang selama ini dianggap kakak. Sambil memijat, Mi meminta Mai untuk bekerja di bisnis miliknya. Sementara di sisi lain, sosok Trin makin iri, popularitas Mai makin menanjak, dan rencana buruk sedang dibuat.
beralih ke seorang pria yang sedang ditagih utang oleh debt collector yang katanya orang yang akan membayar bernama Mai. Dan siapa sih pria ini? Entahlah, saya juga belum tahu. Nói chuyện đâu á. Tiền của anh đang kiếm mà. Con Mai trả. Sampai pada akhirnya cekcok pun terjadi, di mana Mai tahu Trin sering mengintipnya saat memijat, dan itu adalah tindakan yang sangat dilarang. Alhasil baku hantam mereka nampaknya akan terjadi. Giờ chị muốn gì? Đó có bà để xe dưới đó hả? Belum selesai sampai di situ, manakala Mai sedang fokus membenarkan lampu, dia dikejutkan dengan kedatangan suami tetangga, bahkan nekat masuk ke apartemen. Lalu tiba-tiba, Làm gì ạ? Quà Tết em hả? Nhiêu tiền? Nói đi. ya beruntung sekali Mai gagal diperkaos karena kemunculan sosok Duong. Dan setelah lapor ke security, mereka mencoba menghabiskan waktu dengan cara makan malam. Dong biasa dipanggil Sao, dia berumur 30 tahun, sementara Mai sekarang berumur 37 tahun, yang membuat kita bertanya-tanya, Mai masih gadis atau sudah janda? Scene beralih keesokan harinya, manakala mereka sedang asik minum sebotol bir. Tapi di sisi lain, Bin Min gelisah karena kesusahan menghubungi sosok Mai. Lalu siapa sih Bin Min ini? Simak sampai habis. Singkat cerita, mereka mulai berpandang-pandangan layaknya FTV SCTV, bahkan sampai halusinasi berdansa layaknya seorang pangeran dan tuan putri. Keesokan harinya, Mai dibuat terkejut dengan kemunculan Bin Min anaknya. Bahkan ayah Mai juga ikut datang. Ya, dia adalah sosok yang ditagih debt collector. Sang ayah lalu meminta $2.500 untuk melunasi hutang. Dan sampai di sini, Mai tidak habis pikir kenapa seorang ayah masih saja gila judi, padahal harga diri seorang pria adalah bekerja. Bà cầm tiền đi nè. Xin lỗi con à. Beralih ke Bin Min yang meminta Mai untuk lekas mendapatkan pacar. Dan ternyata Mai adalah seorang janda. Bahkan dahulu Mai melahirkan tanpa didampingi suami. Betapa sulitnya menjadi seorang single parent. Selain harus menghidupi dirinya sendiri, Mai juga harus menjaga sang anak saat sang anak sakit maupun saat sang anak bertengkar dengan anak yang lain. Singkat waktu, Bin Min mulai tumbuh dewasa dan bekerja paruh waktu di usaha milik sosok Mi. Dan hubungan Mai dan kekasihnya di masa lalu atau ayah Bin Min sudah tidak harmonis. Kembali ke masa sekarang, di mana Trin masih saja iri hati kepada sosok Mai, bahkan sampai mengunci Mai di dalam toilet. Namun beruntungnya ada sosok security baik hati yang menyelamatkan Mai dari gelapnya toilet. Cảm ơn chú. Sao mình lấy hai con quỷ cái nha, chứ không có gì nói chú. Mulai menarik, di mana Dong mulai mengungkapkan perasaannya kepada sosok Mai. Bagi seorang Dong, Mai adalah sosok yang telah mengubah Dong menjadi lebih baik. Dan yakinlah, Dong ini benar-benar tulus. Tình yêu tôi, quá khứ của tồi tệ lắm. Đừng cho tôi hy vọng. Setelah sampai di apartemen, Mai yang dilanda mabuk berat justru mendatangi kamar Dong. Alhasil terjadilah adu mekanik epik di tengah bayang-bayang kelamnya masa lalu. Keesokan paginya, Mai terbangun dan meminta maaf apa yang terjadi semalam. Namun Dong justru makin serius ingin jadi kekasih Mai. Dan spesialnya, Dong sudah membuatkan sarapan. Tôi nói thiệt là tôi Bớt nói lại. Let's go. Hari demi hari terus membuat mereka semakin dekat.
Bahkan dengan sosok Bin Min, Dong sudah asik bermain PS. Dan sebagai wujud keseriusan, Dong mengenalkan Mai dengan keluarganya yang dikenal kaya. Vui vẻ nha. Khách sáo quá. Dạ con chào mọi người. Sosok Mai yang ceplas-ceplos dengan kondisinya sempat membuat semua terkejut. Namun Mai lebih terkejut lagi manakala melihat Mi atau Mami adalah sosok ibu Dong. Ya, ibu Dong adalah sosok yang selama ini dianggap kakak. Mẹ là khách VIP, Mai nó bóp mẹ lâu lắm, làm sao thấy được ai đúng không Hai? Thank you. Keesokan harinya, Mi yang paham betapa beratnya menjadi seorang single parent tentu khawatir Dong kelak akan mengecewakan Mai, dan hal itu akan berdampak ke persaudaraan mereka karena Mai sudah dianggap adik. Bà và hai chị em mình không nhìn mặt nhau. Thằng con chị nó làm tổn thương em. Sao chị nhìn mặt em đi Mai? Walaupun sudah pergi ke kota, ayah Mai masih saja dikejar debt collector dan Mi mencoba membayar sisa utang milik ayah Mai. Tentu saja itu membuat Mai sangat malu. Tiền cho chị. Em nói chuyện nha ba. Sesampainya di apartemen, Mai yang muak memberikan semua sisa uangnya kepada sang ayah. Namun karena tidak tahu diri, Mai terpaksa mengusir sang ayah. Namun tiba-tiba Dong muncul dan menanyakan kenapa Mai menangis. Mai mencoba meluapkan isi hati kepada Dong, di mana dia mempunyai ayah penjudi dan anak putus sekolah. Namun Dong justru merasa aneh, yang mana setelah bertemu sang ibu, Mai tidak mau mengangkat telepon lagi. Dong mulai melabrak sang ibu dan Mi beranggapan bahwa Dong takkan mampu hidup tanpanya. Bahkan pekerjaan Dong, uang Dong, semua berasal darinya. Alhasil Dong yang sangat muak mencoba mengembalikan kartu kredit milik sang ibu, dan alhasil Dong bergegas pergi. Dong yang dipecat dari pekerjaannya, bahkan juga diusir dari apartemen miliknya, mencoba mencari cuan menjadi guru les piano, namun tetap saja berujung kesialan. Sampai pada akhirnya tanpa sengaja Bin bertemu sosok Dong dan menyampaikan jangan menyerah mencintai sang ibu, karena terakhir kali sang ibu bahagia adalah saat dia bersama sosok Dong seorang. Đừng bỏ cuộc nha. Ráng giúp mẹ tôi có bồ với. Setelah kepergian Dong, hari-hari Mai makin memburuk, di mana Mai difitnah wanita gatal yang suka menggoda suami orang, dan hal ini semakin membuat Mai stres. Như tao là tao táng sang mặt cho nó rồi đấy. Gì đâu, đời mình sống em ạ. Makin memburuk, di mana ada seseorang yang melapor agar Trin dipecat, dan Trin curiga Mai lah yang telah melakukan itu. Alhasil Trin membogem sosok Mai tanpa perlawanan. Đánh. Namun karena bisikan dari alam goib, Mai mencoba melawan, dan tentu saja dengan kondisi yang sedang stres, Mai melampiaskan emosinya dengan menghajar sosok Trin secara brutal. Dan karena malu sudah membuat heboh, Mai memutuskan mengundurkan diri dan akan fokus menganggur. Scene lalu beralih manakala Dong memakaikan kalung ke sosok Mai dan memberi cincin 28 gram. Lalu Mai keheranan kenapa Dong mau menderita dengan mencintai seorang janda. Mày đang sung sướng lắm mà. Tại vì một con như tao mà mày phải khổ như vậy. Mai yang sudah lelah dan merasa tua meminta Dong membawanya pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenal mereka. Mai berharap bisa hidup bahagia dengan Aa Dong seorang. Mai yang merasa ini akhir dari sisa waktunya di apartemen benar-benar meluapkan semua emosinya kepada orang-orang yang telah mengganggunya selama ini. Tôi tát vô mặt mày không? Tát ra khỏi cuộc đời tôi đó. Không sắp đủ. Chỉ dành thời gian đó làm đẹp cho bản thân mình đi. Hạnh phúc này nha.
Inilah momen terkocak di film ini. Dua orang yang sama-sama pengangguran, dua orang yang sama-sama tidak punya uang, namun mencoba menciptakan kebahagiaan hanya karena cinta. Singkat cerita, Mai dan Dong diundang untuk makan bersama, di mana Mami berniat menyekolahkan Bin Min ke negara Swiss. Namun sayangnya Mami berniat ngeprank. Faktanya Mami hanya ingin mereka putus. Hồi nãy cô đâu nói vậy? Xin lỗi mẹ. Con đừng có bắt mẹ nói là tất cả những điều xấu xa ở đây. Lalu kita semua akan sangat terkejut, di mana di masa lalu ayah Mai tega menjual kegadisan Mai pada seorang pria, bahkan sampai hamil hanya karena melunasi hutang. Nhà nghèo quá, mẹ con mình quá trời. Con hy sinh cho nhà. Mai yang sangat depresi bahkan melakukan percobaan bundir karena seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung baginya justru berbuat sangat keji. Setelah mengetahui semua sisi kelam kekasihnya, Dong justru berniat menikah dengan Mai seorang, yang membuat semuanya tidak habis pikir kenapa Dong bisa sekucluk itu. Nó chỉ là cái con massage thôi mà Dương. Đây mày tiếp xúc nó để mày chích nó, cái cho vui. Namun di tengah pertengkaran, Mami tak sanggup menanggung semua beban, di mana anak yang paling dicintai justru memutuskan pergi dengan menikahi janda. Alhasil Mami bergegas pingsan. Amarah Mai yang memuncak sampai ubun-ubun memaksanya melempar semua uang penjualan Bin Min dari atas apartemen. Bahkan berujung sang ayah nyungsep, bahkan tak sadarkan diri. Potret kelam jelas terlihat, di mana jiwa miskin selalu menjadi momok menakutkan penyakit seorang manusia, di mana rasa kemanusiaan bukanlah yang utama. Scene beralih di mana Mai dan Dong sedang merenungi nasib, di mana mereka bertanya kenapa dikasih cobaan seberat ini dan kenapa Tuhan menumbuhkan cinta di antara mereka. Tương lai anh còn dài lắm. Không biết tôi làm sai gì nữa. Sai thời điểm. Dong mencoba memperbaiki situasi ini selama 2 tahun dan berharap Mai mau menunggu dirinya. Namun tentu saja Mai menolak karena Dong berhak mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada seorang janda. Mày vào đợi tao nữa, tao giận mày luôn đó. Singkat cerita, 4 tahun telah berlalu. Mai telah sukses menjadi pengusaha di bidang spa, sementara Bin Min sangat nyaman menjadi musisi. Dan layaknya drama Korea, Mai dan Dong dipertemukan kembali. Lalu sambil menahan air mata haru, mereka dibuat terkejut saat kemunculan istri Dong dan sosok Mami yang masih hidup. Phải không? Đi vacation tại ăn mừng em có con trai á. Em nói chuyện đi, em với mẹ vô chơi ăn trước. Dan ya, tidak hanya Dong yang move on dari masa lalu kelamnya, Mai juga move on dengan hidup bersama seorang pria yang lebih tampan, lebih dewasa, dan tentunya lebih kaya. Cảm ơn nha. Chị đã không đợi em. Sếp không ngồi đằng sau à? Ngồi đây. Để chị xếp. Dan oh my god, sosok tampan itu ternyata adalah seorang sopir pribadi seorang Mai. Dan faktanya sampai detik ini Mai masih mencintai sosok Dong seorang. Namun Mai sadar diri bahwa cinta tidak harus memiliki. Một chuyến ga này, nơi khác ôi yêu